Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Setelah bercerai dengan suaminya yang kaya, wanita pindah ke rumah terbengkalai dan melihat mantan ibu mertuanya berjuang di sana. Setelah bercerai dengan suaminya yang selingkuh, seorang wanita pindah ke rumah lamanya dan terkejut menemukan mantan ibu mertuanya berjuang di sana. Kedua wanita itu bergabung untuk memberi pelajaran keras kepada pria bermasalah itu. Aku tidak percaya aku benar-benar melakukan ini. Tidak apa-apa, aku akan mendapatkan pekerjaan dan segera pindah. Alison meyakinkan dirinya sendiri. Dia pindah ke rumah lama mantan suaminya, Derek, yang telah ditinggalkan selama beberapa tahun. Alison tidak akan pernah melakukannya, tetapi pada saat itu dia tidak punya pilihan. Setelah Alison bercerai dengan Derek, dia tidak punya tempat untuk pergi. Rumah orang tuanya sudah lama dijual dan dia tidak mampu membelinya sendiri karena dia tidak memiliki pekerjaan atau tabungan. Derek adalah seorang milioner, jadi dia tidak perlu bekerja dan mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Dia selalu ada untuknya, tapi setelah perceraian segalanya menjadi sulit. Alison tinggal di sebuah motel murah selama sakunya memungkinkan sebelum memutuskan untuk pindah ke rumah tua. Karena berada di pinggiran, di lokasi terpencil, tidak banyak orang yang tertarik membelinya, meski Derek sudah menjualnya sejak lama. Alison mengira dia bisa tinggal di sana sampai dia menemukan pekerjaan. Untungnya dia membawa kunci cadangan. Saat dia membuka pintu yang berderit dan melangkah masuk ke dalam rumah, seberkas kabut dan debu menerpa hidungnya. Tempat itu berantakan. Pantas saja tidak ada pembeli, pikirnya. Dia melepas spray putih kotor dari perabotan dan merosot di sofa. Itu kotor, tapi dia terlalu lelah untuk berdiri. Setelah beberapa saat, dia memutuskan untuk melihat-lihat rumah. Dia memeriksa dapur yang terhubung ke ruang tamu di sebelah kanan dan kamar tidur di lantai atas. Dia tidak repot-repot memeriksa ruang bawah tanah karena dia pikir itu akan menjadi rumah bagi kadal atau kecoak. Dia membenci mereka lebih dari Derek. Setelah membongkar barang-barangnya, dia memutuskan untuk membersihkan kamar terlebih dahulu. Dan setelah selesai, dia menyalakan musik di ponselnya dan memutuskan untuk memasak ramen. Dia telah menyimpannya saat tinggal di motel. Ramen murah dan membuatnya kenyang. Dia menikmatinya malam itu, meskipun dia berharap ada keju. Setelah makan malam, Alison mematikan semua lampu dan pergi tidur. Tiba-tiba, sekitar tengah malam dia mendengar papan lantai berderit dan suara langkah kaki. Alison yang tidur nyenyak dan langsung bangun. Dia menyalakan senter ponselnya karena lampu samping tempat tidur tidak berfungsi. Suara itu sepertinya berasal dari lantai bawah. Dia turun dari tempat tidur dan menyalakan lampu di kamar. Dia telah menemukan tongkat baseball sebelumnya saat membersihkan kamar dan membawanya bersamanya saat dia meninggalkan ruangan. Tapi saat dia melangkah keluar, suara itu berhenti. Itu diam seperti sebelumnya. Dia melihat sekeliling ruang tamu, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Apakah itu semua hanya ilusi di kepalaku? Dia bertanya-tanya. Tapi aku yakin aku mendengar sesuatu. Malam itu Alison berpikir bahwa suara-suara itu sebagai isapan jempol dan imajinasinya dan kembali ke tempat tidur. Dia tidak bisa tidur untuk waktu yang lama karena dia takut, tetapi dia tidak mendengar apa-apa lagi malam itu. Tetapi suara-suara itu berlanjut pada malam berikutnya dan berikutnya, dan dia mendengarnya selama beberapa malam. Alison sangat ingin mencari tahu dari mana mereka berasal. Jadi suatu malam dia menunggu di dekat tangga dengan semua lampu dimatikan.
Tiba-tiba dia melihat siluet di dapur, dekat kulkas. Dia membawa tongkat bisbol bersamanya. Dia menyalakan lampu dan berteriak, "Berhenti di sana!" Saat lampu menerangi sekelilingnya, Alison terkejut. "Ibu, kamu masih hidup?" Alison menjatuhkan tongkat bisbol dari tangannya. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Martha, mantan ibu mertuanya, masih hidup dan sehat. Bagaimana ini mungkin? Ibu mertuanya telah meninggal setahun yang lalu. "Alison," kata wanita tua itu dengan lemah. "Apakah itu kamu, sayang?" Kata-kata Martha membuat tulang punggung Alison merinding. Dia masih terkejut wanita itu masih hidup. Martha tidak terlihat seperti sebelumnya. Tulangnya mencuat dari tubuhnya dan dia memiliki kantong gelap di bawah matanya. Dia tampak pucat dan lemah. "Ibu, apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang terjadi?" "Aku tidak mengerti," kata Alison. "Saya telah tinggal di sini selama 1 tahun sekarang." Dia menangis. "Derek mengusirku dan merebut rumah itu dariku dengan paksa." "Tapi sayang, apa yang kamu lakukan di sini?" "Derek tidak tahu malu." Alison menangis. "Bagaimana dia bisa melakukan itu padamu? Dia memberitahuku beberapa cerita omong kosong tentang kamu sekarat dalam kecelakaan." "Maaf, aku tidak bisa berada di sana untukmu, Ibu. Aku berada di kampung halamanku menghadiri pemakaman orang tuaku." "Aku sangat lapar dan lelah, sayang. Aku tidak tahu kamu pindah ke sini. Aku pikir itu penyewa. Derek ingin menyewakan rumah ini, tapi aku tidak akan punya atap jika dia melakukannya. Jadi aku tinggal di ruang bawah tanah dan menakut-nakuti semua orang yang datang untuk membeli rumah ini." "Derek dan aku bercerai, Ibu. Dia selingkuh. Dia tidak tahu aku tinggal di sini. Kupikir aku akan segera meninggalkan rumah ini, tapi kurasa tidak. Kita harus berjuang." Apa maksudmu, sayang?" "Percaya saja padaku, Ibu," kata Alice sambil memeluknya. "Kita akan mendapatkan rumah Ibu kembali. Dia punya rencana untuk memberi Derek pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan." Alison memiliki beberapa wawancara kerja dan segera dipekerjakan sebagai manajer kantor. Tempat kerjanya jauh, jadi dia pulang terlambat dari kerja. Martha akan selalu menunggunya dan mereka akan selalu makan malam bersama. Alison merasa tidak enak karena membuat Martha menunggu karena wanita tua itu tidak dalam kondisi kesehatan yang terbaik. Dia membutuhkan makanan dan istirahat tepat waktu, tapi Martha tidak pernah mendengarkannya. Beberapa bulan kemudian, Alison menyewa seorang pengacara dengan uang yang telah dia tabung dan menggugat Derek. Kesehatan Martha memburuk selama waktu itu, dan Alison merawatnya seperti anak perempuan. Dia merajut kaos kaki hangatnya, memasak makanan untuknya, dan melakukan hampir semua hal yang tidak pernah dilakukan Derek. Martha dan Alice berjuang selama berbulan-bulan, tetapi mereka tidak menyerah. Derek menyewa pengacara terbaik untuk membela diri, tetapi pada akhirnya kebenaran menang. Martha mendapatkan rumahnya kembali dan Derek diminta untuk membayar $15.000 kepadanya setelah persidangan. Alice dan Martha mulai cerah. Mereka berada di sisi satu sama lain dan bahagia selama 2 tahun sampai Martha meninggal. Alison menangani pengaturan pemakamannya dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia kemudian mengetahui melalui pengacara Martha bahwa dia telah mewarisi rumah Martha. "Bagaimana perasaanmu hari ini, Ibu?" Alice mengunjungi makam Martha setiap akhir pekan dan menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbicara dengannya. "Orang-orang merasa sulit untuk percaya bahwa saya adalah menantu perempuan Anda. Bagaimana saya menjelaskan kepada mereka bahwa Anda adalah orang yang paling menyenangkan bagi saya? Anda adalah ibu mertua terbaik. Saya tahu Anda mencintai saya juga." Setiap kali Alice mengunjungi mantan ibu mertuanya, dia merasa lega, seolah-olah wanita tua itu melihat ke bawah dan memberkatinya dari atas. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Ikatan antara ibu mertua dan menantu perempuan adalah khusus dan unik. Martha adalah ibu mertua yang manis dan Alice merindukannya setelah dia pergi.
Jika Anda melakukan kesalahan, Anda akan dihukum cepat atau lambat. Derek mencoba menghancurkan hidup Martha dan Alice tetapi gagal. Dia membayar untuk apa yang dia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.